bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bawaslu kita, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Muhammad Amin, yang saya hormati Ibu Eka Rahmawati, Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati para pejabat struktural Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Pak Adi, Pak Arif, yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kabupaten Blitar. Alhamdulillah hadir kecuali Pak Pria yang tugas sebagai fasilitator di SKPP di Batu. Yang saya hormati Pak Polsek, Pak BPP dan seluruh sekretariatan Bawaslu Kabupaten Blitar. Syukur alhamdulillah bahwa siang hari ini dalam kondisi situasi yang agak panas, namun hati kita masih tetap adem dengan kedatangan para pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan tentu kedatangan Pak Amin, Bu Eka membawa keberkahan. Amin. Setelah didatangi Pak Amin yang kemarin level 3, sekarang sudah level 1 Pak Amin hari ini. Itu gara-gara kedatangan Pak Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini tentu kami mengucapkan selamat datang para pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pembinaan sumber daya manusia. Intinya kami seluruh komisioner Bawaslu Kabupaten dan seluruh staf siap untuk dilakukan pembinaan. Kalau mungkin nanti tidak bisa dibina, Bu, Pak, kami mohon jangan dibinasakan. Karena kami di rumah ada anak, ada istri, ada suami yang berharap suaminya pulang dengan tersenyum dan tentunya masih tahu jalan untuk pulang. Terutama itu yang penting, Bu. Sehingga hal inilah nanti di dalam pembinaan sumber daya manusia ini bisa menambah kebaikan, menambah tugas dan kinerja kami semakin lebih baik setelah dilakukan yang namanya pembinaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sedang menunggu-nunggu momentum ini, ketemu lagi dengan teman-teman di Bawaslu Kabupaten Blitar. Mungkin kalau barangkali kalau sekarang dibingkai dengan judulnya pembinaan sumber daya manusia. Walaupun sebetulnya sebelumnya mungkin setiap kali teman-teman provinsi turun sudah sebenarnya bagian dari dalam rangka pembinaan.
tapi mungkin secara lebih sistematis, karena nanti juga menjadi program ya dari divisi SDM di bawah Provinsi Jawa Timur untuk menyusun program pembinaan secara mungkin secara lebih tertata ya, dan juga bagaimana kemudian secara berjenjang nanti sistem yang terkait dengan pembinaan sumber daya manusia bisa terbangun dan tertata hingga ke bawah. Ada beberapa prinsip yang saya kira mungkin nanti juga akan disampaikan di dalam forum ini, termasuk kira-kira nanti bagaimana konteks misalnya kita sebagai sebuah organisasi itu akan melakukan pengelolaannya, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia sehingga ke jajaran terbawah. Kira-kira tanggung jawab apa yang dan kewenangan apa yang kita miliki terkait dengan pembinaan ini. Nah, mungkin kan selama ini kalau kita bilang, apalagi kalau Bapak Ketua tadi memberikan sambutan, kalau bisa dibina ya dibina saja, tapi jangan dibinasakan. Nah, seolah-olah berbicara tentang pembinaan sumber daya manusia itu kita berayun dari dua dikotomi ini kan. Nah, sementara kan yang harus dipahami teman-teman, rentang pembinaan itu kan sebetulnya banyak sekali. Dan yang sudah dilakukan selama ini pun sebetulnya pembinaan. Tapi mungkin nanti kita akan bareng-bareng nanti kita akan diskusikan, sekaligus juga nanti kita akan lihat ini sebenarnya ruang pembinaan itu apa, dimensi pembinaan itu apa, urgensinya apa, gitu. Nah ini saya kira ini momentum yang sangat pas ya, apalagi kan sebetulnya kalau saya melihat Blitar ini salah satu di dalam wilayah saya yang cukup dinamis sebetulnya. Saya cukup beruntung sebenarnya menjadi korwil di wilayah Mataraman yang relatif sebetulnya dan tanda kutip tidak terlalu bermasalah secara ya, tapi itu kan asumsi ya, itu kan asumsi. Nah, kalau pembinaan ini kita terapkan secara lebih efektif dan selektif, kalau itu sistemnya berhasil kita bangun, insya Allah mungkin kita akan jauh lebih baik ya secara. Nah, sebagai korwil tentu nggak akan khawatir saya, mungkin akan jauh lebih tidak khawatir ketika itu berjalan, karena ini berjenjang berjalan dari setiap tingkatan berjalan begitu. Nah, saya kira mungkin di situ. Jadi nanti kalau supaya kita juga terbiasa dengan menggunakan istilah pembinaan itu juga supaya nggak alergi. Ketika dibilang pembinaan, saya siap dilakukan pembinaan, seolah-olah kemudian ini yang di kepala kan muncul kan ini hukuman gitu kan, seolah begitu ya. Nah ini sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kita bisa mengelola sumber daya manusia kita dengan lebih baik, lebih efektif ya, untuk mencapai tujuan organisasi gitu dalam konteks itu. Jadi jangan kemudian selalu dibingkai sebagai konotasi yang negatif gitu ya. Nanti kalau Pak Ketua turun sebagai wakil presiden mati kita kan gitu ya, enggak ya gitu. Karena apalagi jangan sampai kemudian tadi Pak Ketua bilang jangan sampai kita nggak tahu jalan pulang ya gara-gara dibina gitu. Nah itu satu hal ya. Nah teman-teman jangan alergi dengan istilah pembinaan. Tentu di dalam sebuah organisasi kita memang harus bertindak, berpikir, berlaku, bersikap itu sesuai dengan norma dan aturan di dalam organisasi. Tetapi dalam rangka sebetulnya ini kita kan harus bergerak bersama nih untuk mencapai tujuan bersama ya gitu. Nah, tentu ada mekanisme-mekanisme yang ini aku mau coba gitu kalau itu gitu. Jadi itu ya, ini kita beri makna yang positif ya. Kemudian juga kita juga bertindak itu selaras juga ya dengan membangun sebuah tradisi organisasi yang juga positif bersama-sama menjadi tanggung jawab bersama ya. Nah, saya kira mungkin dalam konteks itu ini adalah memastikan, ini proses kita untuk memastikan bagaimana kemudian seluruh sumber daya manusia kita ini akan bertindak selarasnya. Ini yang kita sebut dengan pembinaan secara umum ya. Gitu. Nah, tentu nanti seperti sebuah organisasi kita punya kerangka, tata cara ya, mekanisme dan seterusnya gitu. Nah, karena tidak semua juga kemudian memahami proses pembinaan ini, jadi ini adalah sebetulnya momentum yang sangat tepat bagi teman-teman untuk juga memahami ya tentang pembinaan ini, dan juga harapannya nanti apalagi kalau teman-teman ini kan di kabupaten ya, ada rentang juga pembinaan juga yang nanti dalam koridor kewenangan yang dimiliki kabupaten juga harus dilakukan
karena juga punya jajaran sekretariat kan juga nanti juga punya jajaran yang di bawahnya nanti kan di sekretariat Panwascam misalnya, ya kan. Dari sisi pengawas juga kan kita juga nanti akan punya harus melakukan pembinaan juga ke jajaran di bawahnya, sama seperti kami yang di provinsi turut untuk melakukan pembinaan ke bawah gitu. Nah, perspektif ini yang saya kira mungkin teman-teman harus paham ya. Terus ini ya, tolong jangan melihat kalau provinsi turun itu selalu dalam konteksnya wah ini pasti nanti turunnya pasti gitu. Nanti kalau kalau sebagai koalisi saya turun sih masih lumayan misalnya. Tapi kalau saya ada apa provinsi rame-rame turun ini pasti ini ada masalahnya, atau pasti bingkainya udah ini duluan gitu ya, udah parno duluan. Nah itu janganlah. Saya kira mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi sekali lagi saya senang bisa kumpul lagi dengan teman-teman. It's been a while ya, kayaknya udah agak lama saya nggak kesini. Dan semoga nanti diskusi kita bisa hidup dan bernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti biar urusannya berarti ada 3 masalah kan gitu. Kalau nggak ada urusan DKPP, ya sudah hanya 3 itu: peningkatan kapasitas, pengawasan, dan penyelesaian masalah Pak Mustafa kan gitu. Dan lama kan ada bawah. Jadi itu kepentingan saya, kepentingan Bawaslu Jawa Timur hadir sini. Kenapa juga baru ini? Karena Perbawaslu 13 baru turun, baru disahkan, bahkan belum juknisnya juga belum secara final kita turun kita. Yang kedua, kita ingin ketemu langsung dengan seluruh kekuatan sumber daya manusia pengawasan di kabupaten kota. Bisa kita sistem zona. Sistem wilayah Matraman berapa? 6 kabupaten kota. Tapi kemampuan kita mengundang kan hanya mungkin pimpinan tambah Polsek. Sedangkan staf yang lain yang setiap sini, baru ini kan kita punya perlu yang langsung. WK saya, Pak Adi sini 2 kali udah Pak Adi. Kemarin, ya. Kan nggak perlu langsung ke staf kemarin. Perlu langsung ke Mbak Rini, ke Mbak Rida kan enggak kemarin. Saya juga kesini ya kalau diundang atau satu supervisi tahapan juga perlunya tidak langsung ke staf, hanya di divisi apa gitu. Buat ya begitu. Nah, baru dengan giat pembinaan ini kami punya kepentingan antar person dengan seluruh sumber daya manusia yang ada di kabupaten kita. Tidak hanya kepentingan sumber Korbit SDM tidak, tapi perlu dengan Pak Akang sebagai ketua maupun sebagai Korbit HDI, perlu dengan Pak Ari, perlu dengan Pak Mustafa, perlu dengan seluruh staf teknis. Baru ini kita punya kepentingan yang sama dan bisa bertatap muka. Untuk itu kegiatan ini saya harap diikuti sampai akhir. Tidak boleh karena saya staf hukum nggak apa-apa kami enggak ada itu kan. Kok hanya SDM kebetulan saya kebetulan SDM, korwilnya Bu Eka sebagai koordinator organisasi. Kalau daerah yang di situ wilayahnya Pak Iwan, yang datang ke kita bersama kita adalah Pak Iwan. Bertemu dengan seluruh jajaran. Ada masalah silakan ungkap, nggak ada masalah yang nggak usah diungkap, kan gitu. Jangan nggak ada masalah tapi pengen ngomong aja pura-pura ngomong, nggak, ternyata isi permasalahannya nggak ada isinya. Kita sudah kerumpikan, sudah buktikan ternyata nggak ada apa-apa. Jadi itu nanti materi yang akan kita terima nanti ini seperti disampaikan Pak Adibai bahwa akan menyampaikan terkait dengan hubungan kesejahteraan dengan pimpinan sekilas, termasuk akan menyampaikan terjadin, tapi katanya teman-teman sudah nggak ada jadin lagi, kok masih dikasih pedoman. Tapi masih banyak, sayangnya perjadin teman-teman kasih banyak, terutama sengketa beda 100% atau Pak itu 100%. Jadi perlu mendengarkan sosialisasi aturan-aturan perjadin terbaru lagi. Atau belum Pak, itu ada evaluasi sengketa itu.
yang hanya 2 kabupaten diundang ke kabupaten mana, 1 minggu 2 kabupaten, jadi masih bisa lewat dari Desember. Ya bikinlah, mau konsultasi apa, pemahaman penyelesaian sengketa, konsultasi ke Kodim sengketa di Bawaslu gitu Pak Ketua. Ya. Pak Ketua juga pasti memahami. Disuruh nggak mau. Nah ya ini. Ya karena mungkin kalau sendiri nggak enak, ya ke jalan apa? Justru enak. sama Pak Ketua nggak enak. Kenapa? Justru sama Pak Ketua nggak enak. Kalau Pak Mustafa berani jadi Pak Ketua. Kalau Bu Ida itu yang jabat ketua. Karena konsultasi ini jadi gimana gitu. Lain kalau Bu Ida itu rakor biasa, lain suasana di kantor. Tapi kalau konsultasi karena ada Pak Ketua, sehingga forum apa gitu. Sehingga sempat Bu Ida ini kecewa. Konsultasi perjalanan 3 jam, konsultasinya 5 menit. 3 menit. Karena konsultasinya di meja ketua ada di kamar. Di kamar ada ketua. Sehingga jadi perjalanan 3 menit, 3 jam. Konsultasinya hanya 3 menit itu, konsultasi itu cepat ya. Tolong dicatat. Saya kira itu nanti Pak Adi akan menjelaskan itu. Yang kedua, juknis pembinaan yang akan disampaikan oleh Bu Korwil. Saya tidak akan menyampaikan apa-apa, cukup menyampaikan hasil evaluasi. Evaluasi dari 15 indikator yang kita punya, di poin yang mana yang menjadi potensi untuk ditingkatkan, di poin yang mana yang menjadi kendala dan mungkin akan menjadi masalah untuk segera kembali dibenahi. Itu aja evaluasinya. Nanti insya Allah kalau biasanya kalau pembukaan jam 10, acara jam 9 malam baru jam 7 malam baru selesai, karena pembukaan jam 12:30 nggak tahu nanti hasilnya atau selesainya sampai jam berapa. Yang mudah-mudahan tidak membebani jamuan tamu 2 kali. Kecuali ada yang berkenan untuk memperingati Maulid di warung barunya. Itu aja ya. Terima kasih dari saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembinaan sumber daya manusia, pengawasan dan kesekretariatan di Bawaslu Kabupaten Blitar dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Like crazy, you pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You